Ayo, makan segar. Coba dilihat listnya. Kasih makan. Itu semua. Ayo masuk segar, masuk segar. Kenapa sih? Kau, siapa yang suruh jualan semakan di sini? Tahu ini daerah kekuasaan siapa? Tidak tahu. Nggak tahu berani jualan di sini. Udah minta izin belum sama bos kami? Hah? Aku hanya bisnis jujur. Harus minta izin apa? Kamu nggak taat aturan ya? Mau aku hancurin lapakmu? Semangka ini manis nggak? Dijamin manis. Terus gimana kalau nggak manis? Aku penjual semangka. Mana mungkin aku menjual semangka mentah padamu? Oh, tapi aku dengar sih, hari ini ada seorang teman membeli semangka mentah dari sini. Kalau semangka ini nggak manis, aku hancurin lapakmu. Pahit. Teman-teman, kalian coba. Bilang dong, manis nggak semangkanya? Pahit. Pahit tapi kalian makan. Ya udah muntahin. Pak Tua, kau nggak takut ya? Takut apa? Kau bawa banyak teman untuk mendukung bisnisku. Oh ya, semangka yang kau potong ini, kuhitung semuanya 100.000. Bayar dulu. Lalu bersihkan kekacauan ini, baru boleh pergi. Teman-teman, kalian dengar dia bilang apa? Masa dia minta uang dariku dan menyuruhku membereskan lapaknya? Teman-teman, aku harus gimana nih? Hajar dia! Aku bukan hanya nggak akan bayar, aku juga akan menghajarmu. Belum pernah ada yang berani makan gratis di tempatku. Apalagi berani cari masalah denganku. Oke, aku akan jadi yang pertama. Berhenti! Meminta uang keamanan sampai di sini. Kau tahu siapa dia? Iya. Aku nggak peduli siapa dia. Benar-benar tidak tahu diri. Berlutut, jangan bergerak. Kalian semua jongkok. Kenapa tidak belajar yang baik-baik? Malah belajar minta uang perlindungan seperti orang lain. Daerah ini, kau yang menguasainya. Oke, beraninya main keroyokan rupanya. Aku akan ingat hutang ini. Aku akan beritahu kakak. Kakak. Setiap hari cuma bisa sebut kakak. Semangka ini kujual 100.000. Apa itu mahal? Nggak mahal. Kau punya uang 100.000 tidak? Punya. Berikan padaku. Bersihkan kekacauan ini dan cari pekerjaan yang baik setelah ini. Ya, kalian beresin. Hebat! Tuan Lin, bisa bicara sebentar? Tuan Lin, aku... Ada apa? Jangan bertele-tele. Langsung saja. Aku berencana untuk menempatkan anakku Chanhai di lokasi konstruksimu untuk melatihnya sedikit. Itu bagus kan? Anakku sekarang sendirian di lokasi konstruksi. Kalau anakmu pergi ke sana, mereka bisa berteman. Oh iya, identitasku saat ini tidak bisa diungkapkan dulu. Karena anakku sampai sekarang masih mengira aku hanya penjual semangka. Dia sendiri bekerja keras, menabung untuk membeli rumah, mobil, dan menikah. Jadi, aku tidak ingin di saat penting seperti ini, dia berubah menjadi anak manja yang boros. Aku mengerti. Jangan khawatir, Tuan Lin. Identitasmu sebagai pemimpin konstruksi Huaxia tidak akan bocor, termasuk anakku. Dia juga tidak akan tahu. Bagus. Lanjutkan pekerjaanmu. Halo? Penjual semangka, anak Mulinshan membuat masalah. Cepat bawa uang untuk menebusnya. Kakak senior, aku sangat berterima kasih untuk rancangan gambar itu. Tadinya aku ingin mengajakmu makan di luar, tapi gaji bulan ini harus kutabung untuk mas kawin. Maaf ya.
Tidak apa-apa, mau makan dimanapun sama saja. Lagi pula, Linsan, kemampuan memasakmu tidak kalah dengan restoran hotpot di luar. Ayo makan. Benar-benar asrama pekerja konstruksi. Benar-benar kotor. Orang tua di rumah itu entah apa yang dia pikirkan. Memaksaku datang ke lokasi proyek untuk berlatih. Benar-benar menyebalkan. Kak Hai tenang aja, biar kurapikan untukmu. Cepatlah! Hei! Kami sedang makan di sini. Oh, ternyata ada orang di sini. Kawan, kalian merapikan tempat tidur bisa tidak lebih tenang sedikit. Asrama adalah area umum. Area umum? Sejak aku datang, ini jadi area pribadiku. Makan hotpot ya. Silakan makan. Ayo makan. Kenapa tidak makan lagi? Apa maksudmu? Kalian ini keterlaluan sekali. Iya, aku memang mengganggumu. Memangnya kau bisa apa? Kau sungguh keterlaluan. Yantong, kenapa kau ada di Kau sini? ini... Linsan, Aku mengganggumu. Memangnya kenapa? Yantong, bukannya kau bilang ibumu sakit parah di rumah sakit? Kenapa kau malah bersama preman seperti dia? Siapa yang kamu sebut preman? Dia ini, tuan muda dari keluarga Chan di kota selatan. Chan, hai, jaga bicaramu. Lagi pula, aku mau bersama siapa? Apa urusannya denganmu? Aku ini pacarmu. Bagaimana bisa tidak ada urusan denganku? Oh, jadi kau pacarnya Yantong ya? Tuan muda Chan, banyak orang di sini. Pacarmu sangat menggairahkan. Ina, Diam! Cuyantong, untuk hal ini aku butuh penjelasan darimu. penjelasan. Aduh, aku dengan sampah seperti kamu perlu memberi penjelasan. Biar ku beritahu kenyataannya. Yantong sudah lama jadi mainanku. Hanya aku yang bisa memuaskan kebutuhannya. Oh ya, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu sebelumnya. Tidak kusangka bertemu denganmu di sini. kau mau apa? Lepaskan! Wah, bagus sekali. Topi ini warnanya sangat cocok denganmu. Ayo. Sembilan topi hijau. Ucapkan terima kasih pada Tuan Muda Chan. Terima kasih Tuan Muda Chan. Sembilan buah, 9 topi! Kalian tegas sekali. Coyantong, Linsan sangat menyukaimu. Menyukaiku? Memangnya suka bisa dimakan? Jujur saja padamu, bersama pecundang Lin Shan ini hanyalah tugas yang diberikan Tuan Muda Chan kepadaku. Cuyantong, kau keterlaluan. Lepaskan aku! Sialan! Linsan!
Aku akan membunuhmu, sialan! Angkat dia! Kau memang berniat membunuhku ya? Kau menggoda pacarku dan masih berani menindas orang. Aku akan habisi kau sampai mati. Melawan? Keluargamu itu hanya penjual semangka miskin. Tuan Muda Chan, anak orang kaya paling top di kota selatan. Kamu mau melawannya dengan apa? Diam! Ayahku tidak cukup baik padamu. Kau harus tahu, demi kita bisa menikah, dia mengeluarkan semua tabungannya. Apa kau tidak merasa bersalah padanya? Sampah. Bisakah kau berhenti membuat kemiskinanmu terdengar begitu mulia? Memangnya kenapa kalau kaya? Punya uang bukan berarti bisa seenaknya dan menindas orang lain. Aku kaya jadi aku bisa menindas orang. Seperti tamparanku ini, kupukul, kau harus terima. Kalau berani ayo kita duel 1 lawan 1. Dia bilang mau duel denganku. Bawa dia. Cengguan! Kita main sesuatu yang lebih menegangkan. Apa yang kau lakukan? Chan Hai, kau tahu ini melanggar hukum. Kalau berani ayo kita duel 1 lawan 1. Alat peledak 2 menit 2 kabel. Potong yang salah, boom. 2 menit dari sekarang, jika kau masih hidup, ku beri kesempatan untuk duel. Semoga beruntung. Ini bisa membunuh orang. Aku tahu ini bisa membunuh orang. Kau pikir aku bercanda? Semoga beruntung. Ayo pergi. Linsan, aku akan membantumu. Cengguan, 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 dengarkan aku. Tidak ada waktu lagi. Cepat cari tempat untuk bersembunyi sekarang. Aku tidak mau. Pergilah. Pergi. Aku tidak mau pergi. Tidak ada waktu lagi, Cengguan. Tolong pergilah. Linsan, aku menyukaimu. Aku tahu. Aku tahu. Cengguan, jika kita berdua selamat, maukah kau bersamaku? Aku mau. Aku mau. Percayalah padaku. Aku pasti akan selamat. Pergilah. Pergi! Luar biasa, sungguh luar biasa. Selamat, kau beruntung. Sudah puas? Puas? Masih terlalu awal. Lepaskan dia. Aku belum puas bermain. Mari main permainan lain. Cengguan! Linsan, Linsan. Chan Hai! Apa maksudmu, brengsek? Apa maksudku? Tidak jelas. Jika kau ingin temanmu selamat, kau harus menuruti kata-kata kami. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tuan Muda, apa kita nggak keterlaluan? Ini bahaya banget. Kau juga mau naik ke roda itu? Pergi! Ini sudah kelewatan.
Pelankan suaramu. Siapa berani cari masalah dengan putra Kalau terus mahkota begini Chan? akan jadi masalah. Sudah gila ya? Nggak takut membahayakan dirimu sendiri? Chan Hai, aku akan menghabisimu sampai mati. Kejam sekali. Tidak bisa. Aku harus panggil polisi. Apa yang bisa kau pakai untuk melawanku? Lin San, kamu tidak mungkin menang melawan Tuan Muda. Saranku, lebih baik kamu ikuti saja aluran permainan Tuan Muda. Kalau tidak, Aku akan lakukan apapun yang kalian minta. Tapi jangan sakiti dia. Kalau dari awal kau begitu, nggak akan menderita seperti ini. Chu Yantong! Lihat saja nanti. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Lepaskan! Katakan, kau mau bermain apa? Kau hanya punya satu kesempatan. Roda hidup dan mati. Jika berhenti di hidup, aku akan membiarkan kalian pergi. Bagaimana jika berhenti di mati? Jika berhenti di mati, aku akan mengambil satu kakinya. Baiklah! Jika berhenti di mati, kalian boleh melakukan apapun padaku. Tapi kalian harus melepaskannya. Sialan kau ya, kau nggak punya pilihan lain. Tontonan dimulai. Linsan! Linsan! Cengguan, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Roda ini curang. Kalian mempermainkanku. Memang kaulah yang kami permainkan. Tuan Muda, Habisi dia. Berhenti! Berhenti! Nah, kau tidak apa-apa? wah, bukankah ini si penjual semangka ayah Linsan sampah itu? Chow Yantong, kenapa kau di sini? Kau apakan Linsan? Apa maksudmu apa yang kami lakukan padanya? Ini karena dia yang cari alasan mengganggu orang yang seharusnya tidak. Memang anakku lakukan apa? Jadi dia anakmu, dasar tua bangka, kurang didikan ya? Jaga bicaramu, brengsek! Aku bawa dia. Harus bagaimana? Lihat saja sendiri. Menurutmu kau harus bagaimana? Hei tua bangka, ini akibat ulah anakmu. Kau memukul orang? Ayah, mereka yang memulai mengganggu dulu. Kalian begitu banyak. Aku percaya pada anakku. Dia tidak akan memukul tanpa ada alasan. Dan lepaskan gadis itu dulu. Apapun masalahnya, kita bicarakan Bicarakan, baik-baik. mau bicara apa denganmu? Hari ini, kalau masalah ini nggak selesai, maka kalian bertiga nggak boleh pergi dari sini. Aku perhatikan dari tadi kau bicara keras sekali. Katakan, bagaimana kita bisa berunding? Sangat sederhana. Kesalahan yang dibuat anakmu. Sebagai ayahnya, kau hanya perlu berlutut dan meminta maaf pada kami. Lalu bayar 100 juta. Maka masalah ini selesai. Uang bukan masalah. Tapi kalau aku berlutut di hadapanmu, kau sanggup menerimanya. Kau ini siapa, brengsek? Jangankan kau, dewa pun berlutut padaku. Jangan main tangan, sialan. Berani kau mendorongku. Mau bicara-bicara saja. Tidak ada yang berani melawan kalau kupukul. Berani sekali kau menyerangku. Sombong sekali. Angku dan kurang ajar. Hari ini kudidik kau dengan benar menggantikan orang tuamu. Gantikan orang tuaku mendidik. Kau tahu siapa ayahku? Katakan. Chan Feng dari kota selatan. Ayahmu Chan Feng. Berarti kau adalah Chan Hai. Kau kenal aku? Karena kau anak Chan Feng, biar ayahmu sendiri yang mengatur. Paman Lin! Ayah! Ayah! Mau teleponnya? Mau panggil bantuan?
Kenapa Chan Hai belum pulang? Bukankah Anda menyuruh Tuan Muda berlatih di lokasi konstruksi? Sepertinya Tuan Muda menginap di sana. Halo? Ke pabrik Huan sekarang juga! Tuan Lin? Ke pabrik Huan sekarang juga! Aku ingin lihat orang penting mana yang bisa kau panggil hari ini. Dasar penjual semangka! Lepaskan aku! Cepat bangun, Ayah. Ayah tidak apa-apa. Kalian semua keterlaluan. Kalau berani hadapi aku, biarkan ayahku dan Cheng Nuan pergi. Menghadapi kamu? Lin San, kamu masih belum sadar beda antara kamu dan Tuan Muda San. Jangan tuh, kau tidak berhak bicara soal anakku. Dulu aku sangat buta membiarkanmu berteman dengan Lin San. Ayahku berjuang seumur hidupnya agar kita bisa membangun keluarga dan hidup dengan baik. Ini semua gara-gara kau. Kau sudah menghancurkan segalanya. Intinya, kalian berdua hanya orang miskin. Hanya orang miskin yang selalu membicarakan hal seperti ini setiap hari. Hanya orang tidak mampu yang mengeluhkan keadaan. Aku ini orangnya sangat adil. Kalau kalian berdua berlutut di hadapanku, menunduk dan minta maaf, lalu membayar ganti rugi 100 juta, kalian boleh pergi. 100 juta. Sial, aku akan membunuhmu. Linsan! 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 Anakku! Lin San! Lepaskan aku! Lin San, kau tidak apa-apa? Serang dia! Ada 2 miliar di sini. Ambillah, anggap urusan pemukulan ini selesai. Kalau anakku kenapa-napa, kalian harus bayar dengan nyawa. Itu kalau kau masih hidup nanti. Serang! Tidak! Berhenti! Serang! Berhenti! Tuan Lin, aku... Anak tidak terdidik kesalahan ayahnya. Ayah! Bajingan! Kamu cari mati! Sialan kau! Brengsek! Keterlaluan! Keterlaluan! Orang tua bangka, ayahku sudah datang, kau masih berani main tangan. Hari ini kau pasti mati. Menyinggung Tuan Muda Chan saja masih ada jalan keluar. Tapi hari ini kamu berani memukul Tuan Chan. Dasar tua bangka. Kamu benar-benar nekat. Kalau hari ini kamu bisa keluar dengan selamat, aku akan ambil namamu. Begitu ya? Lin San, bawa dia pergi duluan ke rumah sakit. Ayah, Pergilah! Paman Lin. Linsan, ayo pergi Linsan. Suruh mereka pergi. Pergi! Orang tua bangka suka berlagak pahlawan ya. Hari ini akan kulihat bagaimana kau mati. Chan Fang, beritahu anakmu bagaimana aku akan mati hari ini. Tuan Lin, aku... Tuan Lin, aku... Ada apa? Aku sudah tua, mata dan otakku sudah tidak bagus lagi sampai menghasilkan makhluk Dasar ini. tua bangka, mau mati saja masih bermulut kotor. Jangan bicara lagi! Kau tahu siapa dia? Kau tahu masalah besar apa yang kau timbulkan untukku? Ayah, kau memukulku demi penjual semangka itu. Seharusnya aku mendengarkan ibu tidak datang ke tempat ini untuk berlatih. Kau sama sekali tidak memikirkanku. Kau tidak pantas jadi ayahku. Tutup mulutmu! Kau sudah menghancurkan semuanya, sialan. Sejak kecil sampai besar, kapan kau pernah membuatku tenang? Sekarang juga berlutut dan meminta maaf pada Tuan Lin. Tidak mungkin! Kau menyuruhku minta maaf pada penjual semangka. Hei penjual semangka, kau yang harus berlutut dan minta maaf padaku. Bagaimana kalau tidak mau? Tua bangka, hidup sampai setua ini. Pernah lihat pistol sungguhan? Oh, kau punya? Hari ini aku akan membuatmu belajar sesuatu. Hei! Dasar binatang, turunkan senjata. Nyingkir dari hadapanku! Kalau ku beritahu Lin San, bisnis keluarganya tersebar di dunia, mungkin dia akan bersikap sama seperti Chan Hai ini. Bicara! Kepemilikan senjata dilarang di sini. Dari mana kau dapat? Bukan urusanmu. Ibuku yang memberikannya. Dasar binatang, ku bilang turunkan senjatamu. Berani todongkan senjata pada Tuan Lin, kau mau mati? Tutup mulutmu! Di dunia ini hanya ibuku yang menyayangiku. Kau sampah, tidak pantas jadi ayahku. Pergi! Berlutut di hadapanku! Berlutut. Ayo, pegang yang benar. Jangan gemetar. Tembak. Tembak saja! Kau pikir aku tidak berani? Tembak saja! Tidak berani.
tembak kepala. Tembak di sini juga sama. Bukan saja. urusan mau aku tembak di mana. Aku akan tembak kepalamu. Bunuh aku, dan kau akan jadi terkenal. Janai, turunkan senjatamu, jangan gegabah. Masih bisa dibicarakan. Cuma segini kemampuanmu. Punya sedikit uang menindas orang di mana-mana. Selain minta uang orang tua, membuat masalah, apa lagi yang bisa kau lakukan? Jangan pancing aku. Aku peringatkan kau, aku benar-benar akan Aku tembak. memang memancingmu sialan, tembak saja. Kau yang memaksa aku. Janhai! Kuberi kesempatan tapi kau tidak berguna. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tuan Lin, Chan Feng, ini anak yang kau besarkan. Kau atau aku? Tuan Lin, anakku memang bersalah dalam hal ini. Tangan mana yang dia pakai untuk memukul Linsan? Aku akan lumpuhkan tangan itu. Kedua tangan dan satu kaki sekarang juga. Tuan Lin! Ayah, jangan ayah. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah. Sekarang kau tahu aku ayahmu. Sejak kecil sampai besar, kapan kau pernah mendengar kata-kataku? Jika aku yang turun tangan, kau hanya akan cacat. Tapi jika Tuan Lin yang turun tangan, kau bahkan tidak akan selamat. Kau mengerti? Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa yang berani menyentuh anakku? Ibuku datang. Kalian habislah sudah. Ibu. Kau datang untuk apa? Pulanglah. Pulang? Janhai adalah anakku. Aku datang untuk membelanya. Ada masalah? Kau sebagai ayah tidak berbuat apa-apa, jadi aku sebagai ibu yang turun tangan. Mereka menggangguku. Ibu harus membantuku membalas dendam. Janhai, tenanglah. Ibu akan membuat semua orang yang mengganggumu membayar akibatnya. Janhai menjadi seperti ini karena kau manjakan. Cepat pulang. Jangan mempersulit keadaan. Chan Feng, kau berani bicara begitu padaku? Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Apa kau tidak paham kenapa aku berdiri di sini? Untuk apa aku harus mengenalnya? Memangnya dia itu siapa? Tua bangka, aku sudah bilang jangan ganggu aku. Ini semua salahmu sendiri. Bu, habisi dia. Kau datang terlambat. Biar ku jelaskan situasinya. Anakmu yang bodoh ini yang lebih dulu memukul anakku. Anakku memukul anakmu. Itu sudah sewajarnya. Bu, kau harus membela aku. Habisi dia. Sepertinya hari ini aku harus memberi pelajaran pada kalian ibu dan anak. Memberi kami pelajaran. Orang tua bangka, kau benar-benar sombong ya. Aku mau lihat bagaimana caramu memberi pelajaran pada kami. Ya ampun, bisakah kau berhenti membuatku repot? Pergi! Aku sudah menyelidikimu. Kau hanyalah seorang penjual semangka di pasar malam proyek konstruksi. Tapi aku mengerti perasaanmu yang ingin membela anakmu. Tapi sayang sekali, hari ini kau salah memilih lawan. Bu, dia bahkan menyuruh orang untuk memukulku. Ibu tahu, aku di luar tidak pernah mencari masalah. Semua gara-gara dia, anaknya yang memukulku. Bu, lihat hidungku, lihat mulutku. Pukul dia! Lihat siapa yang berani menyentuhku! Kurasa kau sebagai ibu sama sekali tidak memahami anakmu yang bodoh ini. Anakmu itu merebut tunangan anakku lebih dulu dan sekarang dia memutarbalikkan fakta di depanmu. Apa kau tidak mau mengakuinya? Kalau anakku merebut tunangan anakmu, itu membuktikan anakmu tidak punya kemampuan. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kau tidak tahu dia itu. Bagus sekali. Chan Feng, anak kita sudah disakiti orang lain. Aku ingin membela anak kita dengan alasan apa kau menghalangiku? Apa kau masih pantas disebut ayah? Chan Feng, aku beritahu. Meskipun aku sudah menikah denganmu, aku tetap pemimpin keluarga Wang dari grup konstruksi ke-9 Huaxia. Aku beri kau kesempatan. Bunuh dia. Kedepannya, aku akan menggunakan keluarga Wang untuk membuatmu naik pangkat cepat di industri konstruksi. Wang Feng,
Aku sudah sabar menghadapimu selama ini. Kau pikir posisimu sekarang karena kehebatanmu. Itu semua berkat Tuan Lin. Kalau bukan karena Tuan Lin yang memberikan seluruh industri konstruksi, yang menahan tekanan dari industri luar negeri, yang membuat keluarga Wang bisa duduk dengan nyaman sebagai grup konstruksi ke-9. Omong kosong. Keluarga Wang bisa seperti sekarang karena kemampuan ibuku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Lin sialan itu. Wang Feng, apa kau juga berpikir begitu? Chan Feng, aku sangat paham apa yang kau takutkan. Karena kau tidak lebih dari anjing peliharaan Tuan Lin. Tapi Tuan Linmu itu sudah menghilang selama bertahun-tahun. Kau masih menggunakannya untuk menekanku. Apa kau tidak tahu, keluarga Wang sekarang adalah kekuatan yang paling berpengaruh di kota selatan? Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Tua bangka. Kaget kan? Tadi kau so hebat. Kenapa sekarang diam saja? Hah? Wang Feng, sebagai manusia, kita harus jaga harga diri. Jangan lupa pada orang yang memberimu pertolongan. Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Pikirkan baik-baik sebelum melanjutkan ucapanmu. Kau tahu orang seperti apa yang tidak berdaya? Yaitu orang sepertimu, yang tidak punya kemampuan tapi sok berani, selalu merasa lebih tinggi dari orang lain dan bicara sembarangan. Itu yang paling tidak berdaya. Masih belum paham Tuan Lin? Kau berani memukulku. Orang dari kelas bawah sepertimu biasanya tidak punya hak untuk bicara denganku. Tapi hari ini kau berani memukulku. Tak kusangka kekuatan yang kubangun dengan menahan tekanan dari luar negeri. Ternyata yang telah kubina di sini hanya sekumpulan pengkhianat yang tidak tahu diri. Wang Feng, kau sangat mengecewakanku. Oh iya? Kau tidak takut mati? Wang Feng, aku peringatkan kau. Jangan lakukan hal bodoh. Kau tahu siapa dia? Aku sudah memberimu petunjuk begitu lama. Kau masih belum sadar? Tutup mulutmu! Kau... Aku sudah meladenimu cukup lama. Sekarang, aku akan menyuruh anakku menembak. Kalau kau tidak mati, anggap saja kau beruntung. Masalah ini akan kuanggap selesai. Tapi kalau kau mati, itu nasib burukmu. Tidak usah banyak berpikir. Hari ini kau pasti mati. Akan kutembak kau beberapa kali. Shanghai! Begini, berikan aku 1 menit. Menelpon seseorang, baru putuskan menembak atau tidak. Aku meladenimu sudah cukup lama. Tentu saja aku beri 1 menit. Aku beri kau 3 menit untuk bernapas lega. Halo? Telepon siapa? Tim penegak hukum. Aku beritahu kau. Hari ini kau telepon siapapun percuma. Cepat biarkan aku memberi pelajaran padamu. Apa yang kau takutkan? Mana mungkin aku takut pada penjual semangka. Aku beritahu kau, di seluruh kota selatan tidak ada yang berani membantah ucapanku. Bahkan tim penegak hukum juga harus patuh padaku. Hari ini, sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum menelepon. Aku bukan telepon tim penegak hukum. Masih berani membiarkan ku telepon. Biarkan dia menelpon. Aku mau lihat siapa yang bisa dia panggil. Kau masih punya 2 menit lagi. Kau tahu masalah besar apa yang sudah kau buat? Hanya karena dia. Chan Feng, oh Chan Feng, kau benar-benar semakin pikun dengan bertambahnya usia. Dia hanya orang kelas bawah yang hidup tanpa tujuan. Dia sama sekali tidak punya akses ke kalangan atas. Apa kau masih belum paham siapa aku? Lagi pula, aku datang kali ini untuk membela anakku, bukan giliranmu untuk komentar. Berapa lama orang yang kau panggil akan datang? Ada telepon untukmu. Halo? Sekretaris Lee? Ini gawat sekali, Bu. Semua proyek kerjasama domestik grup Wang semuanya dibatalkan, Bu.
Saham kita sekarang semuanya dalam keadaan defisit. Baru saja nilai pasar turun 200%, Bu. Apa? Bagaimana dengan aset di luar negeri? Maafkan saya, Bu. Dana kita telah dibekukan. Dan juga... Ada apa lagi? Katakan. Dan juga sistem internal perusahaan kita diserang oleh aset tidak dikenal. Tidak bisa dipulihkan. Cepat aktifkan lagi. Hal seperti ini masih perlu kuajarkan pada kalian. Apa gunanya kalian? CEO Wang, sistem kita sudah ditembus. Ibu, ada apa, Bu? Bagaimanapun juga, kalian harus menyelamatkan grup ini, atau kalian lebih baik mati. CEO Wang, Dewan Direksi baru saja memutuskan grup Wang dinyatakan bangkrut. Halo? Halo? Ada apa? Apa yang terjadi, Bu? Dasar bocah bodoh. Bukan apa-apa. Hanya saja keluarga Wangmu bangkrut. Sistem diretas. Saham kalian menguap. Dasar tua bangka, beraninya kau menghina keluarga Wang. Siapa kau sebenarnya? Namaku Lin Bai. Orang di dunia persilatan yang menghormati memanggilku Tuan Lin. Ibu, tua bangka, jangan coba-coba menipuku. Di dunia persilatan, Tuan Lin, pemimpin industri konstruksi sudah lama menghilang. Bukan penjual semangka seperti dirimu. Aku menipu atau tidak? Sudah terbuktikan dengan jelas tadi. Bu. Bu. Tuan Lin, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, keluarga Wang sampai sekarang benar-benar sudah berjuang keras. Aku mohon padamu. Chan Hai masih muda, dia tidak mengerti apa-apa. Terserah kau mau menghukumku atau bagaimana. Aku mohon. Kalau tahu akan begini, kenapa sebelumnya berbuat demikian? Kau tidak menghormati siapapun. Mulutmu selalu bicara tentang orang kaya begini, orang kaya begitu. Ku beritahu kau, di dunia ini tidak ada siapapun yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Tuan Lin, aku tahu aku salah. Aku mohon ampun, kali ini aku salah. Kau bukannya sadar akan kesalahanmu. Kau hanya sadar kalau kau hampir mati. Sebenarnya aku berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kekacauan ini, aku belum kembali ke industri konstruksi. Hari ini meskipun aku melepaskan, saat seluruh industri konstruksi tahu aku mengacak-acak kartu karena keluargamu, mereka juga tidak akan melepaskanmu. Tuan Lin, aku salah. Aku bersedia menerima hukuman. Tuan Lin, aku tidak mengenali orang sepertimu. Aku tidak seharusnya memukul putramu. Tolong lepaskan ibuku. Aku mohon. Tuan Lin, aku mohon padamu. Jangan sampai membuat keluarga Wang kami menjadi musuh seluruh dunia. Dengan begitu, tidak bisa bangkit kami seumur hidup. Kau masih ingin bangkit? Ku beritahu kau, dalam situasi sekarang ini, tidak ada yang bisa menolongmu. Meskipun kau kaya raya dan berkuasa di seluruh dunia, orang terpojok pasti akan melawan. Aku akan menghubungi mafia luar negeri untuk meratakan seluruh kota selatan. Diam kau! Kalian berdua lihatlah, orang bodoh yang kalian besarkan ini selalu ada orang yang lebih hebat. Selalu ada langit di atas langit. Sekarang berapa banyak orang yang sedang memburu seluruh keluarga. Jika aku jadi kau, aku akan menyewa kapal dan langsung melarikan diri bersama ibumu. Semua orang sudah pergi. Kabur. Lari lebih cepat dari kelinci. Aku mau ke rumah sakit untuk melihat putraku sekarang. Tuan Lin, Chan Feng meminta maaf kepadamu. Chan Hai memang binatang, tapi bagaimanapun dia anakku. Tuan Lin. Sudahlah. Semua yang kulakukan hari ini hanya ditujukan pada keluarga Wang. Tidak akan melibatkan keluargamu. Asalkan ke depannya Wang Feng dan Chan Hai tidak cari masalah, aku tidak akan menindak mereka lagi. Terima kasih, Tuan Lin. Bangunlah. Kau ketua asosiasi dagang kota selatan. Tidak baik kalau orang melihatmu begini. Bertahun-tahun saat aku tidak ada, kau sudah bekerja keras. Kita sudah lama berkawan. Tidak perlu seperti ini. Terima kasih, Tuan Lin.
Masalah Wang Fon dan Chan Hai, kurasa kasus ini bukan hanya sekali. Besok sore, aku adakan rapat dewan direksi. Aku akan bersihkan parasit dalam industri kita. Tolong kau atur semuanya. Baik. Ayahku. Paman Lin, dia mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Aku akan mengambil tanah air untukmu. Yang kau katakan sebelumnya masih berlaku. Cheng Nuan, jika kita berdua masih hidup, maukah kau bersamaku? Aku mau. Aku mau. Hal ini... Linsan, ini rumah sakit. Ada orang. Paman Lin. Sudahlah, jangan pura-pura. Makan sesuatu. Tentang kondisimu, aku sudah tanya dokter. Tidak ada masalah serius. Pemulihan sebentar lalu kau boleh pulang. Maafkan aku, Ayah. Sudah membuatmu dalam masalah besar. Lalu untuk proyek konstruksi nanti, apa aku tidak bisa pergi lagi? Setelah apa yang terjadi dengan Chan Hai, semakin tidak bisa memberitahu Linsan identitas asliku. Biarkan dia berlatih lebih lama lagi. Tidak usah ke konstruksi dulu. Aku punya rencana lain untukmu. Ayah, aku... Demi kau, Paman Lin pasti sudah banyak berkompromi. Dia sedang merasa tidak enak sekarang. Jangan bertanya lagi. Setelah kejadian ini, aku percaya Linsan sebelum bertindak pasti akan berpikir matang-matang. Selanjutnya, saatnya ujian berikutnya untuknya. Aku punya teman lama yang berutang budi padaku. Masalahmu ini sebenarnya dia yang bantu menyelesaikannya. Aku juga memintanya membantumu mencarikan pekerjaan sebagai petugas keamanan. Meski gajinya rendah tapi stabil. Dan nanti setelah kau keluar dari rumah sakit, segera melapor untuk bekerja. Ya sudah, aku pulang dulu. CEO Chan, brand Tingna kami di industri kecantikan dalam negeri termasuk yang terbaik. Saat ini sangat membutuhkan investasi. Ingin memanfaatkan momentum konvensi kecantikan agar efek brand kami bisa naik satu tingkat berkembang lagi. Nona Yuan, aku juga sudah dengar tentang Tingna. Kalian karena masalah saham internal akan segera menghadapi kebangkrutan. Tapi kau malah meminta 5 miliar dariku untuk menyelamatkan grup yang hampir bangkrut. Grup Chilong kami memang besar dan kaya. Tapi bukan berarti bodoh. CEO Chan, percayalah padaku. Dengan kemampuanku, kalau punya 5 miliar, pasti akan bangkit lagi. Nona Yuan, aku lupa memberitahumu. Aku bukan lagi direktur utama grup Chilong. Direktur utama grup Chilong selalu orang lain. Kami sore ini akan mengadakan rapat dewan direksi. Begini saja, kau datang ke kantor sore ini dan bicaralah dengannya. Baiklah. Awas minggir. Kau sudah buta ya? Kau dari departemen mana? Tidak pakai seragam kerja, tidak tahu aturan. Nona, tolong bicara dengan sopan. Aku dengan orang tua sepertimu perlu bersikap sopan. Aku ini pemegang saham grup Chilong. Kau tidak percaya? Satu kata dariku, kau bisa langsung dipecat dari sini. Jangan sampai aku tahu kau dari departemen mana. Ternyata korupsi di dalam grup sudah parah sekali. Di rapat dewan direksi hari ini, ku buat mereka menyesal. Semuanya sudah berubah ya? Tuan Lin, beberapa tahun ini ada perubahan internal di grup. Kantor Anda sudah saya pindahkan ke atas. Ruang rapat juga ada di lantai yang sama. Halo? Halo? Permisi, di mana ruang direktur utama? Ke arah sini, jalan lurus lalu belok kanan. Tapi direktur utama sedang mempersiapkan rapat dewan direksi. Mungkin tidak ada di kantor. Kau karyawan baru? Yang baru lewat tadi, apakah dia pemegang saham perusahaan kita? Dia CEO Leo kami, bertanggung jawab untuk pembelian. Berarti kemampuannya sangat bagus ya? Kemampuan bagus apanya? Dia dibilang mampu hanya karena kakaknya adalah pemegang saham terbesar kedua di grup Chilong. Hei, aku kasih tahu, kalau nanti kerja di sini, jangan sekali-sekali membuat CEO Leo marah. Dia itu orangnya sangat pendendam. Kak, ini orangnya. Kalian bisik-bisik apa? Perusahaan mempekerjakan kalian untuk ngobrol. Selamat pagi, CEO Leo. Kau yang menabrak adikku kan? Iya, aku. Ada masalah.
Nyalimu besar juga. Kau tidak cari tahu dulu. Di seluruh grup Ciulong, siapa yang tidak kenal kami bersaudara? Tidak kenal tidak masalah. Hari ini akan kubuat kau mengenal kami dengan baik. Sekarang berlutut. Minta maaf pada adikku. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari sini. Makanya cari tahu dulu, siapa di grup Ciulong yang tidak kenal aku? Berlutut di sini? Di depan semua orang? Benar sekali. Orang tua yang tidak berguna sepertimu, yang dibuang masyarakat, grup Ciulong memberimu kesempatan kerja, dan kau malah tidak menghargainya. Dengan kekuasaanku, aku bisa membuatmu hidup atau membuatmu mati. Berlutut! Bagaimana denganku? Tuan Chan, Direktur Chan, Anda datang sangat pagi. Wah, kemampuan kalian menyesuaikan situasi luar biasa. kau! CEO Chan, kau juga melihatnya tadi. Orang seperti dia, seharusnya kita langsung menendangnya keluar dari grup Ciulong kita. Lalu beritahu semua perusahaan di kota selatan untuk tidak menerimanya bekerja. Blacklist dia. Direktur Chan, bagaimanapun juga aku pemegang saham terbesar kedua di grup ini. Di depan banyak orang begini. Bukankah ini keterlaluan? Aku sudah lama mendengar bahwa kau menyalahgunakan kekuasaan di perusahaan. Bertindak sewenang-wenang. Aku selalu tidak punya waktu untuk mengurusmu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini kembalinya pendiri grup Ciulong, Tuan Lin. Tuan Tuan Lin? Lin? Bukankah Tuan Lin sudah hilang? Aku memang hilang, bukannya mati. Panggil Tuan Lin. Salam Tuan Lin. Salam Tuan Lin. Direktur utama, rapat sudah siap. Mari kita pergi. Chan Feng, terlalu cepat kau datang. Aku sudah mengumpulkan bukti. Bukti? Karena Tuan Lin sudah datang, maka rapat Dewan Direksi ini tidak perlu diadakan lagi, benar kan? Aku baru tahu kau sangat berani. Apakah rapat Dewan Direksi jadi diadakan itu keputusanmu? Bukankah kau sudah keterlaluan? Aku melakukan ini juga demi grup kita, demi perkembangan masa depan. Sudahlah Chan Feng, apapun masalahnya kita bicarakan di rapat. Kami menunggumu. Baiklah. Kak, apa kita akan tamat? Tamat apanya? Kita pemegang saham terbesar kedua di grup. Pejabat baru ingin menunjukkan wibawanya. Dia tidak berani macam-macam dengan kita. Ayo. Semuanya, aku baru saja kembali. Hadirin sekalian, maaf. Aku terlambat. Berhenti di situ. Karena terlambat, berdiri saja. Baik. Tolong ingat, selama di grup Ciulong, bekerja sungguh-sungguh pasti dihargai. Tapi kalau ada yang menjadi perusak, melakukan hal yang merugikan kepentingan grup, aku tidak akan memberi ampun. Aku minta waktu sebentar dari kalian semua untuk mendengarkan sebuah rekaman. Kau berani sekali ya? Apa kau tidak tahu aku yang berkuasa di grup ini? Cepat berlutut di depan adikku. Kau tidak, dengan kekuasaanku, aku bisa membuatmu hidup atau mati. Hah? Hadirin, memang benar aku yang mengatakan hal itu. Tapi Direktur Lin, waktu itu aku tidak tahu itu dirimu. Dengan posisimu, tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Maaf, permisi. Aku mau tanya di mana ruangan Direktur Chan. Dia memintaku menemuinya. CEO Chan sedang rapat. Kau bisa menunggu di sana. Baiklah, terima kasih. Kau tidak tahu siapa aku? Kalau aku hanya karyawan biasa, kau bisa seenaknya menentukan hidup mati seseorang. Kau pikir kau siapa? Aku selalu bertindak adil. Begini, mari kita ambil suara. Siapa yang setuju untuk mencabut wewenang Liu Ruhai? Angkat tangan. Silakan. Aku tidak setuju. Aku pemegang saham terbesar kedua di grup Ciulong. Aku bekerja selama 10 tahun dengan banyak prestasi. Kenapa memecatku begitu saja? Ciulong tidak membutuhkan pahlawan. Karena kepentingan bersama adalah yang utama. Direktur Chan, tolong setelah rapat selesai, bantu mereka mengurus prosedur pengunduran diri. Baik. Baiklah, Tuan Lin. Kau tunggu saja pembalasanku. Ayo pergi. Sial. Minggir. Jika tidak ada hal lain, rapat dibubarkan. Tuan Lin, sebelum rapat Dewan Direksi, ada penanggung jawab Tingna ingin bertemu. Tingna? Aku masih ada urusan lain, nanti kita bicarakan.
Oh ya, aku baru kembali ke grup dan belum terlalu familiar. Mulai sekarang, jangan panggil aku direktur utama, agar kau tetap berwibawa. Aku mengerti. Halo CEO Chan, aku... Kau datang tepat waktu. Direktur utama baru pergi. Cepat kejar dia. Baik. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Semua jadi berantakan, melewatkan kesempatan penting. Tidak apa-apa, jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Ini salahku. Satu-satunya kesempatan ini tidak bisa kumanfaatkan dengan baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Nona Yuan, dia yang sudah kuceritakan padamu. Mulai sekarang, jangan panggil direktur utama di depan orang, agar tidak mengurangi wibawamu. Di sini banyak orang. Aku masih harus mendengarkan pendapat Tuan Lin. Direktur Chen, Tingna benar-benar membutuhkan investasi ini. Aku janji, aku pasti akan mengembalikan uang kepada grup Ciulong. 5 miliar memang agak banyak. Menurutku, bagaimana kalau 3 miliar? Direktur Chan, menurutku, sekilas aku melihat, yang dia tulis adalah rencana untuk mendukung wirausaha muda. Bukannya perusahaan kita selalu menjalankan program seperti ini. Dan apa yang dia tulis cukup bagus. Aku yakin kalau perusahaan kita berinvestasi, itu akan menguntungkan. Aku mengerti. Ini rupanya Tuan Lin memberi kode padaku. Pak, aku benar-benar membutuhkan dana ini. Kau itu karyawan lama perusahaan. Kau tidak mengerti kesulitan yang dihadapi seorang wirausaha. Bukan begitu, Nona Yuan. Direktur kami, menurutku apa yang dia katakan sangat masuk akal. Begini saja. Aku bersedia mengeluarkan 100 miliar untuk Tingna sebagai dana dari grup Ciulong untuk mendukung wirausaha muda. Bagaimana? 100 miliar. Setuju tidak? Iya, setuju. Setuju sekali. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada direktur kami. Berterima kasih pada Lin Bai. Dialah yang menyadarkanku. Baiklah, kalian mengobrol saja. Aku masih ada pertemuan. Hati-hati di jalan, Direktur Ya, Chan. baiklah. Nanti, kalau kau tidak sibuk, aku mau mengajakmu makan malam. Boleh, nanti ketemu di depan pintu lobi. Semangat ya. Kau benar-benar keberuntunganku. Hari ini, aku sudah siap menyatakan kebangkrutan. Jalan yang benar, nanti bisa jatuh. Hati-hati! Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mau tidak? Makan bersama. Makan ya? Ya. Itu sepertinya restorannya ada di sana. Ya. Ayo. Kak, itu sepertinya orang tua yang mengusir kita dari grup Ciulong. Kau pernah bilang anak dari kakek tua bangka itu sekarang jadi satpam di grup Heng An kan? Kakak, 100% aku yakin. Beberapa hari lalu aku melihatnya. Si tua bangka itu berani sekali memecatku. Dia harus siap menerima pembalasanku. Aku sudah mengabdi puluhan tahun. Coba katakan, dengan hak apa dia memecatku? Kak, kita harus bagaimana? 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 Kalian culik anaknya untukku. Aku akan cari bantuan dari Tuan Bao. Aku akan ambil sedikit bunga dulu. Hei, Pak Tua, kita bertemu lagi ya. Yuruhai, pergilah duluan ya. Tidak. Ayo sana. Tidak mau. Aku beritahu kalian, hari ini kalian berdua tidak ada yang bisa pergi. Yuruhai, aku memecatmu karena kau sombong. Apa kau mau balas dendam padaku? Kau bahkan tidak menimbang-nimbang. Apa kau punya kemampuan untuk itu? Sudah situasi seperti ini, masih saja berlaga. Tidak perlu basa-basi lagi. Serang! Pergi, aku ada mereka. Pergilah. Aku tidak mau pergi. Kita datang sama-sama. Kita pergi sama-sama. Sudah kubilang, kalian tidak ada yang bisa pergi hari ini.
Patua, selama bertahun-tahun kau menghilang, kenapa tidak menunggu Adel datang? Kau sengaja cari masalah. Kalian hanya butuh uang kan? Aku punya uang. Berapa banyak yang kalian mau? Aku akan berikan semuanya. Di dalamnya ada dana investasi dari grup Ciulong. Kalau kau lepaskan, aku berikan semuanya. Maaf, hari ini orang dan uang. Aku mau keduanya. Liu Ruhai, kalau kau pergi sekarang, masih ada harapan untukmu. Jangan memaksaku! Harapan? Kau tahu berapa banyak pengorbananku untuk mencapai posisi ini, dan kau hancurkan Itu semuanya. karena kau tidak layak mendapatkannya! Lalu kenapa? Hei, Patua! Berapa pukulan yang bisa kau tahan? Kawan, pernah berkelahi. Biar kalian tahu sebelum mati, kami anak buah Tuan Bao dari bagian barat kota. Banyak omong sekali. Maju! Kau... Tidak apa-apa. Kau menyingkirlah. Sembunyi di samping. Ayo sana. Di saat seperti ini, masih sempat bermesraan. Kita jumlahnya banyak. Serang! Hei! Kau siapa? Aku tanya kau siapa? Tangkap! Apa yang kalian lakukan? Hah? Apa yang kalian lakukan? Kau tahu mereka siapa? Mereka orang-orang Tuan Bao. Tuan Bao, sialan! Qian San, kenapa kau ada di sini? Kalian saling kenal. Lebih dari sekedar kenal. Qian San, kita sudah putus. Apa kau harus begini? Ternyata mantan pacarnya. Bagaimanapun juga, karena kau sudah membantu, aku harus balas budi. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Apa aku datang mencarimu? Yanha, ku dengar belakangan ini kau mengalami sedikit masalah keuangan. Aku datang membawa dana untuk membantumu. Hubungan kita sudah berakhir. Lagi pula, aku sudah mendapatkan dana. Kau pergilah. Hubungan kita sebentar tapi ada ikatan yang belum selesai. Perasaan ini kita bisa menumbuhkannya perlahan-lahan. Tapi orang-orang yang menindasmu ini akan celaka. Hei kau! Anakmu ada di tanganku. Kalau aku sampai kenapa-napa, anakmu juga akan mati. Tunggu. Lepaskan! Maaf ya. Anakku ada di tangannya. Orang ini harus kubawa. Pertama kali aku melihat penculikan terhadap petugas keamanan. Ayahku hanya penjual semangka biasa. Kalau kalian menginginkan uang, dia tidak punya. Cuyantong, kau jalan! Tutup mulutmu. Ayahmu yang tua bangka itu benar-benar tidak bisa diam. Nanti mengganggu yang ini, nanti mengganggu yang itu. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Berkat ayahmu, hari ini kita akan mengakhiri semuanya. Karena ayahmu tidak menghargai hubungan kita, jangan salahkan kami bertindak kejam. Aku beritahu kalian, orang terakhir yang menculikku sudah mendapat hukuman dan pelajaran. Sepertinya kalian ingin jadi yang kedua. Benarkah? Kamu tidak tahu, kali ini kami mengundang pemimpin kelompok bawah tanah kota selatan, Tuan Bao dari bagian barat kota. Bukankah dia bos besar yang menguasai dunia bawah tanah kota selatan selama setengah abad? Sejak kecil aku sudah mendengar cerita tentangnya. Kalian kali ini bahkan bisa memintanya turun gunung. Benar-benar langkah besar. Ternyata kau tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa ya. Bahkan tahu nama Tuan Bao. Hari ini kami ingin memberitahumu, kau dan ayahmu salah satu harus mati. Aku beritahu kalian, mau bunuh atau siksa terserah kalian mau apakan aku, tapi jangan ganggu ayahku. Ayahmu itu sudah menjadi mayat. Di jalan menuju alam baka, aku tidak akan membiarkanmu kesepian. Lihat ini. Linsan. Cheng Nuan. Halo? Chanfang, anakku dalam bahaya. Apa? Si brengsek mana yang berani melakukan? Ini salah paham. Liu Ruhai, bajingan kecil itu, namanya Qin Tianbao. Dia menculik anakku. Aku tidak tahu di mana dia. Aku takut tidak bisa menemukannya. Jangan dibiarkan. Aku mencari Tuan Bao. Dia masih di luar kota dan belum kembali sampai sekarang. Di mana Linsang? Tunggu sebentar. Kau benar-benar binatang. Aku peringatkan kau. Jangan sampai masalah ini membesar. Ini terakhir aku tanya. Di mana anakku? Kalau tidak bicara, aku bunuh kau. Bicara! Aku bicara. Gudang kota selatan. Cheng Nuan, lepaskan aku. Linsan,
kamu sudah berpaling hati secepat ini. Aku sangat kecewa. Jadi... Choi Yantong, apa yang mau kau lakukan? Choi Yantong! Choi Yantong! Jangan sentuh dia, brengsek! Bagaimana dengan ini? Jangan pukul dia! Cheng Nuan, maafkan aku. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Semua orang di sini adalah pria kekar yang kupilih dengan teliti. Mereka akan melayani pacar kecilmu itu, lalu membunuhmu. Linsan. Cheng Nuan, maafkan aku. Ini semua salahku, tidak bisa melindungimu dengan baik. Aduh. Kamu lihat itu? Dia hanya sampah. Berharap dia menyelamatkan kamu benar-benar sia-sia. Ada orang-orang tertentu yang memang terlahir dengan nasib hina. Kalau mau, salahkan keputusan ayahmu dulu. Linsan, dia hanya seorang perempuan murahan, tapi bisa membuatmu begitu tergila-gila. Ini semua gara-gara kau dasar jalang. Kau yang pertama mengkhianatiku. Kamu berani menyebutku jalang? Baiklah. Teman-teman, waktunya makan. Jangan mendekat. Jangan sentuh dia. Kalian boleh melakukan apapun padaku. Jangan mendekat. Hentikan! Ayah! Kakak, kau tua bangka, beraninya menyakiti kakakku. Tangkap dia. Cheng Nuan, Linsan. kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Aku tidak apa-apa. Lepaskan kakakku, atau aku akan menghabisi anakmu. Lepaskan dia! Adikku, jangan pedulikan aku. Habisi dia! Melepaskannya boleh saja, tapi pilih salah satu. Melepaskannya boleh saja, tapi pilih salah satu. Kau tidak punya uang untuk negosiasi denganku. Baik, mau main keras ya? Aku justru suka lawan yang tangguh. Apa sudah memilih? Ayah, jangan pedulikan aku. Selamatkan Cheng Nuan dulu. Paman Lin, jangan pedulikan aku. Kalau Cheng Nuan sampai celaka, aku tidak bisa mempertanggungjawabkan pada keluarganya. Tapi Linsan satu-satunya puteraku. Lepaskan gadis itu. Baru kakakmu. Lepaskan dia. Pergi sana. Kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Kakak. Lepaskan. Sekarang matilah kau. Hentikan! Jangan. Berhenti! Tuan Lin, aku tidak terlambat kan? Kalian sangat berani. Berani mencoba membunuh putra direktur utama grup Chiulong. Direktur utama? Ayahku adalah direktur utama grup Chiulong. Apa aku tidak salah dengar barusan? Kenapa dengan direktur utama? Hah? Kalian tidak membiarkan aku dan adikku hidup. Kalian tidak ada yang hidup juga. Kapan aku tidak membiarkanmu hidup? Kau sendiri yang menyalahgunakan kekuasaan, menindas karyawan lain di perusahaan. Masih merasa diperlakukan tidak adil. Grup Chiulong tidak bisa menampung sampah sepertimu. Tuan Lin, apa yang ingin kau lakukan? Para bajingan ini, yang perlu diberi pelajaran, beri pelajaran. Yang perlu dipenjara. Masalah selesai sampai di sini. Selesai sampai di sini. Apa dia bicara padaku? Hei, Tuan Hiena. Tuan Hiena. Tuan Hiena. Tuan Hiena, kau sudah datang. Bukannya kau bilang dengan menyebut nama Tuan Bao semuanya bisa beres? Kenapa? Di kota selatan ini masih ada yang tidak kenal Tuan Bao. Orang tua ini begitu merepotkan. Berlutut, panggilanmu anjing kecil ya? Apa Ching Ti dan Bao mengajarimu seperti ini? Kau bicara padaku? Hah? Tuan Hiena.
Berani sekali kau memukulnya. Kau akan tamat. Kau tidak apa-apa, Tuan Hiena. Orang tua sialan. Kau mungkin masih bisa hidup jika karena menyinggungku. Tapi Tuan Bau kami telah menguasai kota selatan selama lebih dari setengah abad. Mendapat mandat dari kakak senior kami, Tuan Lin, untuk mengendalikan situasi di kota selatan. Kekuasaannya tidak terbatas. Berani tidak menghormati Tuan Bau. Di kota selatan ini tidak ada yang bisa melindungimu. Benar. Tua Bangka, ku beritahu ya. Tuan Bau kami di kota selatan ini punya pengaruh besar. Hari ini kau pasti akan mati. Bagaimana rasanya? Sekarang kau menyesal telah mengusir kami. Hari ini bukan hanya anakmu yang akan mati. Semua temanmu juga akan mati di sini. Mana omong besarmu sekarang? Hah? Jangan diam saja. Qin Tianbao untung tidak di sini. Kalaupun dia di sini, dia tidak akan berani menyentuhku. Tua Bangka, ku beritahu ya. Meskipun grup Ciolongmu hebat, tapi kau hanya seorang pengusaha. Kau telah menyinggung Tuan Bau dan hari ini kau akan mati. Aku beritahu ya, sudah diambang kematian masih tidak sadar. Qin Tianbao itu orangnya masih lumayan. Tapi bagaimana bisa dia menghasilkan anak bajingan sepertimu? Omong kosong. Kau tidak pantas menyebut nama Tuan Bau. Orang tua sialan. Kedengarannya kau sangat akrab dengan Tuan Bau kami ya. Ku beritahu kau. Bahkan aku yang jadi orang kepercayaan Tuan Bau. Sulit untuk menemui beliau sehari-hari. Tapi orang tua sepertimu berani-beraninya bicara besar. Kau, orang kepercayaan. Kau itu hanya kaki tangan rendahan. Kamu tahu, aku bisa menelponnya sekarang dan memintanya ke sini. Kau membuatku tertawa. Itu lucu sekali, dasar Tua Bangka. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Biar ku beritahu kau. Tuan Bau kami sedang di kota lain mengurus urusan yang sangat penting. Mana mungkin dia mau demi orang tua yang tidak penting kembali ke kota selatan. Benar sekali. Ku harap kau tidak menyesal. Halo, Tuan Lin. Kenapa tiba-tiba kau menelponku? Qin Tianbao, aku di wilayah. Aku ingin bertemu denganmu sekarang. Cepat datang. Siapkan helikopter. Aku harus kembali ke kota. Tuan Bau, orang yang Tuan temui kali ini sangat penting. Jika mereka tidak mendukung pemilihanmu, mungkin akan... Persetan pemilihan. Lebih penting Tuan Lin. Ayo berangkat. Baik. Sudah selesai teleponnya. Mana orangnya? Kenapa belum datang juga? Tuan Lin, Tuan Bau punya urusan di luar kota. Tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Kenapa terburu-buru? Tunggulah sebentar lagi di sini. Kau masih sok keren ya. Hei, Tua Bangka, lepaskan aku. hei Tua Bangka, lepaskan Tuan Hiena sekarang juga. Ruhai, kau memang binatang. Sekarang lihat baik-baik. Inilah nasibmu sebentar lagi. Tuan Hiena, kau tidak apa-apa. Dasar tua bangka. Aku rasa kau sudah bosan hidup ya. Lihat itu. Orang-orang kami sudah datang, orang tua Bangka. Aku jamin hari ini kau pasti mati. Sejak kapan Qin Tianbao punya gaya sebesar ini? Jadi kau masih sok kuat di sini. Kawan-kawan, ayo hajar dia. Hajar! Kenapa kalian tidak maju? Kalian tidak mendengarkan perintahku. Cepat maju, hajar dia! Salam Tuan Bau. Ada apa berkumpul sebanyak ini? Cepat, cepat. Tuan Bau, kau tidak perlu bertanya lagi. Orang tua Bangka ini tidak hanya memukulku, tapi juga menghina kelompok Baunan selatan kita. Benar-benar tidak takut mati. Tuan Bau, sudah lama aku mendengar nama besar Tuan Bau. Orang tua bangka ini, dia tidak hanya menendang kami keluar dari grup, tapi juga di belakang diam-diam menghinamu. Benar sekali Tuan Bau. Kau harus membela kami, Tuan. Bagaimana dia menghinaku? Dia bilang kau itu sangat menjijikkan. Bahkan dia ingin menginjak-injakmu di bawah kakinya. Benar Tuan Bau. Dia juga bilang dia akan menamparmu. Dia bilang kau itu kotoran hewan. Dan juga bilang ingin menghancurkan kelompokmu. Kemudian... Kau bicara omong kosong. Ayahku tidak pernah berkata seperti itu. Tuan Bau, mereka semua berbohong. Hei Tuan Bau, bocah sialan ini anak dari si tua bangka itu. Lin San, kau sudah besar sekarang. Dulu waktu kecil aku menggendongmu. Menggendongku? Berhenti! Berhenti! Kalian
Bisanya hanya mengadu, tapi nggak bisa memberikan solusi. Tuan Bao, sebelumnya aku minta maaf. Ini kan salah paham saja. Katakan padaku, orang tua yang kalian bicarakan itu, mau aku apakan dia? Cepat bicara, katakan. Tuan Bao sedang memberi kalian kesempatan. Tuan Bao, menurutku orang tua itu sudah menyulitkan kami bersaudara. Dia pantas mati. Oh, aku mengerti. Maksudmu, kau ingin dia mati, begitu? Iya benar. Kalau kau? Tuan Bao, terserah kau saja. Jadi semua harus aku yang memutuskan. Ya. Tuan Bao, kau salah memukul orang. Salah memukul orang. Dengar, Hien. Aku benar-benar gak menyangka. Bajingan sepertimu ternyata demi uang receh mau bergaul dengan sampah masyarakat seperti mereka itu. Kau gak menganggap aturanku di bagian barat kota sebagai aturanku ya? Tuan Bao, orang tua bangka itu sudah berani menginjak-injak kita. Sialan sekali kau. Bukankah aku sudah pernah bilang padamu, meski kita berkuasa, kita gak pernah menindas yang lemah. Sekarang, kau sudah melanggar aturan, bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk memukuli anak kakakku. Kau ingin memberontak rupanya. Kakak. Tuan Lin, kami berdua salah. Kami hanya orang rendahan. Tolong ampuni kami, Tuan Lin. Paman, bukan aku. Semuanya mereka yang menghasutku. Lin Shan. Lepaskan! Jangan panggil aku paman. Sejak terakhir kali kamu hianati Lin Shan, kau sudah tidak ada hubungannya dengan kami. Lepaskan! Ingat ini, 100 tamparan ini kau yang cari sendiri. Lepaskan! Tunggu dulu, Tuan Lin. Aku salah. Aku mohon lepaskan aku. Tuan Lin, aku salah. Aku benar-benar sadar kesalahanku. Tuan Lin! Tuan Lin! Aku mohon. Tuan Lin, semuanya hanya kesalahpahaman. Kau orang besar, jangan perhitungan dengan orang kecil. Tuan Lin, Tuan Chan, Tuan Bao, aku salah. Kalau kau sudah tahu akan begini, kenapa dulu kau masih tetap melakukannya? Sejak kau mulai memiliki niat jahat terhadap anakku, seharusnya kau sudah tahu akibatnya. Kemari, patahkan kaki mereka. Beritahu perusahaan di kota selatan agar tidak mempekerjakan mereka. Tuan Lin, aku bersalah. Tuan Lin. Tuan Lin, semua ini salahku. Membiarkan anak buahku begini, aku bersedia ikut menerima hukuman. Tuan Lin, hukumlah aku. Dulu aku mempercayakan kota selatan padamu, tapi hasil yang kau tunjukkan hari ini sangat mengecewakan. Tapi Tuan, dia kan... Diam kau! Kalau salah harus mengakui, kalau dipukul harus terima. Kuberi kau waktu 3 hari. Bersihkan kekacauan di kelompokmu. Dan kau, bersihkan internal grup. Jika masih ada lagi penjahat seperti ini muncul, jangan salahkan aku tidak menghargai hubungan lama kita. Aku mengerti. Ayo, nak. Kita pulang sekarang. Ayah, ini milik keluarga kita. Selama ini ayah tidak memberitahumu karena khawatir kau akan jadi seperti Chan Hai. Paman Lin, apa masih ada yang belum Paman ceritakan pada kami? Kejutan ini terlalu banyak. Ayah, jadi mulai sekarang aku tidak perlu lagi bekerja sebagai satpam di grup Hang An. Paman Lin, tenang saja. Aku akan membantu menjaga Lin San. Lebih baik tidak usah. Jadi aku tidak khawatir. Aku sudah janji pada ibumu membesarkanmu dengan baik. Karena sudah di sini, sekalian kita mengunjungi ibumu, menyalakan dupa untuknya, dan kita ngobrol sebentar. Ibu. Han Juan, Lin San sudah dewasa. Dia sudah tahu kondisi keluarga kita. Kuharap di alam sana kau melindunginya agar di masa depan hidupnya lancar tanpa hambatan. Semoga terkabul. Ayo. Ibu, dulu ibu sakit dan meninggal karena pengobatan tak berhasil. Aku selalu menyalahkan ayah. Ibu, jangan khawatir. Anakmu sudah dewasa. Sekarang aku sudah bertemu orang yang kucintai.
Hari ini, kubawa dia untuk bertemu denganmu. Baiklah, kalian duluan. Juanar, dulu sebelum kau pergi, kau selalu khawatir. Aku kesepian. Kau selalu menyuruhku mencari pendamping. Aku tidak terlalu memikirkan itu. Tapi baru-baru ini, aku bertemu dengan seseorang yang kepribadiannya sangat mirip denganmu. Jadi hari ini, aku ingin cerita sedikit padamu. Yuana, sebenarnya kau tahu, di dalam hatiku selalu ada dirimu. Chan Sanha, kita sudah berpisah. Aku berharap kau tidak mengganggu hidupku. Kenapa? Hanya karena Lin Bayi itu? Apa bagusnya orang tua itu? Karena dia, kau juga menolakku. Memangnya kenapa? Di hatiku, dia memang lebih baik darimu. Dia lebih baik dariku. Aku pemimpin industri konstruksi di luar negeri. Kekayaanku miliaran. Perusahaan kosmetik Tina milikmu itu bukan sedang butuh dana. Biar aku bisa membantumu dengan 10 miliar. Waktu dulu kau berselingkuh, kenapa kau tidak memikirkan aku? Sekarang, aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Aku memang bersalah padamu dulu, lalu kenapa? Bukankah sekarang aku sudah kembali? Kalau di hatiku tidak ada dirimu, untuk apa aku kembali mencarimu? Kau itu ternyata membenarkan kesalahan sendiri. Kalian para wanita, rambut panjang tapi pikiran pendek. Hanya masalah sekecil ini, perlu diungkit-ungkit terus. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Diriku sekarang bisa memberi 1000 kali lebih baik dari sebelumnya. 10.000 kali! Sekarang, di hatiku hanya ada Lin Bayi. Alasannya apa? Dia berani mengorbankan diri saat bahaya mengancam, sedangkan kau tidak bisa. Baik. Aku berjanji padamu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Temani aku minum gelas terakhir ini. Setelah ini, kita tidak akan berhubungan selamanya. Maksudmu si rambut pirang itu kan? Sudah kubereskan untukmu. Kau, apa-apaan kau ini? Sebagai laki-laki sejati, harus jujur dan teguh pendirian. Tapi kenapa kau bisa begitu rendah? Aku rendah. Aku dan pacarku sedang bermesraan. Kami mau bagaimana terserah kami. Apa hubungannya denganmu? Ku beritahu ya, ini ruang pribadi. Aku bisa lapor polisi agar kau ditangkap. Aku peringatkan, mulai sekarang jauhi Yuan He. Kalau aku menemukanmu mendekatinya lagi, tidak akan kuampuni. Hei! Kembali kau! Karena kau mantan pacarnya, kali ini aku ampuni. Ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Tidak percaya, kau boleh coba saja. Lihat apa yang bisa kulakukan padamu. Kau... Orang tua bangka ini, hari ini aku harus membereskannya. Dia masih hidup, semakin berbahaya bagiku. Cepat kejar dia. Kepalaku sakit sekali. Agni ini di mana? Aku tidak boleh bersikap tidak adil. Aku tidak mau menjelek-jelekan orang di belakangnya. Itu bukan caraku. Kau mabuk. Tidak apa-apa. Ayahku antar kau pulang. Mabuk? Ini sudah malam. Apalagi daerah pinggiran. Tidak aman bagimu. Di mana rumahmu? Tiansui, nomor 1. Baiklah. Yuan He. Yuan He. Orang tua bangka itu larinya cepat sekali. Perselisihan kita ini sudah dimulai sekarang. Yuan He, sudah sampai rumah. Jangan takut ya. Istirahatlah. Lin Bayi. Kau terlalu banyak minum. Istirahatlah. Jangan pergi. Temani aku. Dengarkan aku. Istirahat dengan baik. Besok kau akan pulih. Hah? Yuan He.
Bagaimana aku pulang semalam? Pagi. Kau yang mengantarku pulang semalam. Iya, Lalu bajuku di mana? aku lepaskan. Mana ada tidur pakai baju kerja. Kau tidak melakukan apa-apa padaku? Sudah kulakukan. Cepat katakan, apa yang kau lakukan padaku? Aku sudah buatkan sarapan yang lezat untukmu. Kau ini benar-benar ya, bikin orang tegang saja. Kau tidur seperti orang mati. Cepat makan, sudah dingin. Kalian, Qiansan, apa yang kau lakukan di rumahku? apa yang kulakukan? Kau berani-beraninya di belakangku membawa laki-laki lain dan bertanya apa yang kulakukan di sini. Qiansan, kau jaga mulutmu. Yuana, orang tua bangka ini, dia bukan orang baik. Dia lebih baik darimu. Dia sangat baik padaku, semalam mengantarku pulang dan membuatkan aku sarapan. Kalau itu kau, apa yang bisa kau lakukan? Bukankah aku sudah peringatkan untuk tidak mengganggu Yuan He lagi? Qiansan, apa yang kau lakukan? Yuana, kau jangan tertipu oleh penampilannya. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apa perlu dipukul dulu? Qiansan, aku minta kau pergi dari rumahku. Kita sudah putus. Berhenti mengejarku terus-terusan. Aku mengejarmu, Yuana. Sekarang aku akan membongkar wajah asli orang tua ini. Semalam di bar, dialah yang memberimu obat bius. Dia berniat memperkosamu. Apa katamu? Yuan He, jangan percaya kata-katanya. Aku tidak mungkin melakukan hal rendahan seperti itu. Kau benar-benar keras kepala. Yuana, ayo, lihat ini. Lihat apa yang telah dia lakukan. Yuan He, semalam aku yang mengantarmu pulang. Dia sedang memutarbalikkan fakta. Aku memutarbalikkan fakta. Sekarang sudah ada bukti fisiknya. Tinggal butuh saksi saja. Beranikah kau pergi bersamaku ke bar untuk konfrontasi? Lagi pula, bukan hanya aku sendiri yang melihatmu membawa Yuan He masuk ke ruang VIP. Jelas-jelas kau yang berniat jahat padanya. Dasar tua bangka, di usiamu yang sudah senja, masih tidak tahu malu. Diam kau. Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Pergi sana. Hei, apa yang kulakukan? Aku menyinggung kelemahanmu ya? Seperti anjing tersudut ya? Dasar manusia tidak tahu diri. Kau harus diberi pelajaran. Tunggu. Ini rumahku. Aku tidak mengizinkan kalian berkelahi. Aku juga ingin mempercayaimu. Tapi foto ini... Yuan, kau tidak boleh percaya padanya. Dia sudah berbohong padamu. Cukup. Aku tidak ingin percaya orang yang baik padaku bisa melakukan hal buruk. Aku juga tidak ingin percaya orang yang buruk sifatnya bisa melakukan kebaikan. Kau... Lin Bai, aku berikan waktu untuk membuktikan dirimu. Qiansan, aku juga memberimu waktu untuk mengubah dirimu. Tapi dengar baik-baik. Kalau aku menemukan bahwa niat kalian tidak tulus, aku, Yuan He, bersumpah kalian tidak akan pernah menemukanku. Qiansan He, ku beritahu ya. Masalah ini tidak sederhana. Jika kau benar-benar menyukai Yuan He, aku bersedia bersaing denganmu secara adil. Bagus. Menurutmu dengan kemampuanmu sekarang untuk mengalahkanku, berapa besar peluangmu? Manusia berbuat, Tuhan mengawasi. Bagaimanapun juga, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk Yuan He. Aku sudah menyelidikimu. Kau hanyalah pegawai rendahan di grup Chiulong. Benar juga. Aku sudah memikirkannya dengan seksama. Hanya grup Chiulong, perusahaan yang dibangun dari amal, yang mau menampung orang sepertimu, yang sudah tua. Sampah tua. Kusarankan belajar dari SD lagi. Belajarlah cara berbicara. Bagaimanapun, setiap perbuatan ada balasannya. Hidup mati sudah takdir. Kekayaan ditentukan surga. Masa depan, siapa yang bisa memprediksinya? Oh iya, aku ingat anakmu bekerja di anak perusahaanku, Grup Heng An, sebagai satpam biasa kan? Grup Heng An kami menempati peringkat kedua di kota selatan. Dan hanya satu dari banyak perusahaanku.
Katakan padaku, apa yang kau punya untuk melawanku? Sekarang masih terlalu dini bicara sebesar itu. Kusarankan kau bersiap-siap dengan baik untuk pertarungan kita. Baiklah, aku terima tantanganmu. Aku menunggumu. Kapten, Lin-san, kenapa baru datang? aku datang hari ini untuk mengurus pengunduran diri. Mengundurkan diri? Gaji satpam di kota Hengan tertinggi sekota selatan. Setelah kau keluar, apa yang bisa kau lakukan, ha? Aku juga tidak yakin. Mungkin saja aku akan menjadi eksekutif di grup Ciulong. Atau mungkin ayahku belum mengaturnya untukku. Kau selalu saja berhayal ya. Dulu kau juga bilang bahwa CEO Wang dari keluarga Wang pernah berlutut di depan ayahmu. Itu benar. Direktur utama grup Ciulong adalah ayahku. Dengar Lin-san, sejujurnya direktur utama grup Ciulong adalah ayahku juga. Hah? Ayahku tidak pernah cerita tentang itu. Jadi kau benar-benar percaya itu direktur utama grup Ciulong yang terhormat di seluruh kota selatan? Siapa yang gak ingin jadi anaknya? Benar sekali. Coba tanya mereka. Yang mana yang bukan anak direktur utama grup Ciulong? Kami semua anaknya. Insan, kau cukup lakukan pekerjaanmu dengan baik. Kedepannya, jalanmu masih panjang. Jangan selalu berhayal. Sana, cepat ganti bajumu, bersiap untuk kerja. Ayo. Lin-san berkata jujur. Ayahnya benar-benar direktur utama grup Ciulong. Pendidikanmu mungkin rendah, tapi kemampuan membualmu kelas dunia. Kalau ayahmu punya kekuatan seperti itu, buat apa dia membiarkanmu jadi satpam? Kalau kau nggak jadi satpam, apa kau mau jadi pengemis di jalanan? Kalian ini benar-benar suka memandang rendah orang lain. Kurang ajar. Dasar tidak tahu diri. Beraninya bicara begitu padaku. Anak ini jangan-jangan memang benar kenal orang penting. Sepertinya kali ini kebohongannya terbongkar. Selamat pagi, Tuan Muda. Tuan Muda? Hah? Kusuruh mengundurkan diri? Kenapa lama sekali? Tidak ada apa-apa. Aku harus melakukan serah terima dulu kan. Malah ngobrol lagi. Ayo masuk. Siapa orang tadi? Sepertinya dia direktur utama dari grup Ciulong. Halo, Pak Cian. Kenapa kalian berkumpul di sini? Pak Cian, direktur utama grup Ciulong baru saja datang. Apa? Grup Ciulong? Di mana orangnya? Baru saja masuk. Grup Hengan milikku. Meski grup terbesar kedua di kota selatan, bahkan memiliki konglomerat kelas atas di luar negeri, tapi dibandingkan dengan grup Ciulong, masih tidak ada apa-apanya. Jika ingin berdiri kokoh di dunia global, kita harus menjalin hubungan baik dengan grup Ciulong. Orang ini selalu ingin ku kenal lebih dekat. Namun setiap kali, dia selalu menolakku dengan alasan sibuk. Kali ini, dia datang langsung ke grup Hengan. Jelas ingin memberi sinyal padaku. Jika dapat dukungan dari direktur utama grup Ciulong, maka Yuan He bisa kembali ke sisiku. Segera atur pertemuan dengan direktur utama grup Ciulong. Dan juga pesan ruang VIP di Hotel Besar Sifang Tianchun. Mana kalian? Ayo cepat kemari. Kalau datang tiap hari nanti juga jadi biasa. Tuan Lin, ada yang mencarimu di sana. Aku baru saja duduk. Kau duduklah dulu. Iya. Ada apa? Kau sudah pernah bertemu anakku. Dia orang kita. Bicara langsung saja ya. Formulir lamaran kerja ini kau bawa kembali. Isi dulu dengan Cheng Nuan, ya. Hah, apa? Dengan statusmu kau justru harus mengikuti prosedur supaya orang lain tidak bergosip. Pergilah. Oh, Tuan Lin, aku baru mendapat kabar. Direktur Grup Hengan ingin bertemu. Seingatku Grup Hengan adalah perusahaan khusus dengan sistem pemegang saham. CEO-nya bernama Qian Sanhe, kan? Iya, benar. Tapi kau sudah menolak mereka 3 kali. Kali ini berbeda. Apa bedanya? Orangnya berbeda. Orang? Qian Sanhe saingan cintaku. Soal ini, jangan cerita siapa-siapa. Dan aku ingin kau gunakan 3% saham grup Ciulong untuk mengikat grup Hengan. Oh,
Aku mengerti. Tidak. Kau tidak mengerti. Chan San-he, jangan bermanis mulut padaku, percuma. Aduh, iya. Aku tahu, tapi Yuan He, kali ini aku akan memperkenalkanmu dengan Direktur Utama Grup Chiulong. Direktur Chan datang. Berkat keberuntunganmu hari ini kami bisa bertemu dengan Direktur Utama Grup Chiulong. Dengan dukungan grup Chiulong, grup Heng An kita pasti akan naik ke level berikutnya. Sebelumnya, saat Direktur Chow masih menjabat, 3 kali mengundang Direktur Utama Grup Chiulong, tapi tidak berhasil. Jadi sebagai Direktur Eksekutif Grup Heng An, sudah saatnya aku melakukan sesuatu, biar semua orang lihat. Yuan He, kali ini aku akan mewakili Grup Heng An menandatangani kontrak dengan Direktur Grup Chiulong senilai puluhan triliun. Saat itu, aku akan membawa Tingna milikmu ke garis depan dunia. Terakhir berkat Lin Bai, CEO Chan baru mau mengeluarkan 100 miliar yang menyelamatkan Tingna. Kali ini aku beruntung bisa berterima kasih langsung. Tuan, tolong pindahkan mobil Anda. Ini tempat parkir VIP kami. Dia adalah Direktur Eksekutif Grup Heng An. Mungkin bosmu pun mengenalnya. Kau... Sudah. Dia hanya petugas keamanan biasa. Untuk apa mempersulit dia? Pergilah. Dasar tidak tahu diri. Maaf CEO Cian, Anda sudah terbiasa hidup di luar negeri. Kota selatan ini tempat yang begitu. Lin Bai? Kenapa orang tua bangka ini datang kemari? Yuan He, kau juga di sini? Iya, sebelumnya aku beruntung mendapat bantuan dari Direktur Chan. Terima kasih ya, Direktur. Tidak perlu sungkan. Kau kenapa sih? Dia berterima kasih padamu. Apa yang kau takutkan? Aku ini... Direktur Chan, memang benar lebih baik bertemu langsung. Nama besarmu terkenal di mana-mana. Hari ini bertemu ternyata memang sangat bersemangat. Direktur Chan, aku mau bilang kau sudah datang kemari. Kenapa membawa orang tua bangka ini? Apa katamu? Direktur Chan belakangan ini kurang sehat. Tidak bisa berinteraksi dengan orang yang bau mulut. Kau... Oh, jadi begitu. Tapi jangan terlalu sombong. Kau tidak lebih dari anjing penjilat di samping Direktur Chan. Lagi pula, Direktur Chan yang membawamu kemari. Kau hanya menumpang Direktur Chan saja. Sungguh tidak tahu diri. Sekarang ini Direktur Eksekutif tertinggi Grup Heng An sedang bertemu dengan Direktur Utama kalian. Kau sebagai penjilat tidak punya hak bicara di sini. Sudah. Kau juga jangan terlalu sok. Orang seperti kalian yang hidup sebagai pekerja kelas bawah memang tidak mudah. Ya, naiklah sekalian lihat-lihat seperti apa hidangan mewah yang sesungguhnya. Baiklah. Direktur Chan, semua hidangan ini sudah kami pilih dengan cermat. Aku tidak tahu apakah sesuai dengan selera. Bagaimana tidak sesuai? Rui Hua adalah restoran terbaik di sini. Bahan-bahan yang digunakan juga sangat bagus. Direktur Chan, anak kami setelah lulus tidak bisa dapat pekerjaan. Dia sangat ingin masuk grup Chiulong. Mohon Direktur Chan membantu. Bisakah anak kami? Tidak perlu repot begitu. Grup Chiulong selama bertahun-tahun ini selalu merekrut tenaga muda untuk memperkuat kekuatan grup. Sekaligus menyalurkan talenta untuk beberapa lembaga di bawah grup. Nanti setelah makan, kirimkan saja data anakmu. Asalkan cocok, posisi kerja bisa langsung diisi. Sudah cukup orang tua bangka. Kami bicara satu kalimat, jawab satu kalimat. Kau pikir kau siapa? Ayo, duduk dulu. Aku rasa dia benar. Perusahaan sebesar Grup Chiulong untuk merekrut karyawan, prosesnya perlu beberapa hari. Tidak perlu serepot itu. Cukup kirim data anaknya, lalu berikan padaku untuk diperiksa. Jika cocok, mulai besok, dia sudah bisa mulai bekerja. Aku sudah muak denganmu. Direktur Chan masih di sini. Siapa kau berani ikut campur? Berani-beraninya mengajari Direktur Chan. Kau sudah bosan hidup rupanya. Tutup mulutmu. Kau tidak tahu dia ini. Direktur Chan, maafkan kelancanganku. Hari ini, aku akan membuatmu melihat wajah asli orang tua ini. Beberapa hari lalu dia masukkan obat bius ke minuman Yuan He. Dia coba memperkosa Yuan He. Chan San-he, kita sepakat untuk bersaing secara adil, kan? Bersaing secara adil? Setiap ingat apa yang dia lakukan padamu, aku sangat marah. Direktur Chan, orang tua seperti ini masih dipertahankan di grup Chiulong. Bukankah ini memalukan bagimu? Direktur Chan, orang tua bangka ini mengandalkan dukunganmu. Berani mengancamku. Mari kita makan dulu. Setelah makan baru kita bicarakan bagaimana. Direktur Chan,
Yuan He ini wanita milikku. Dia mengandalkan posisinya di grup Chiolong. Dia bertindak seenaknya dan masih mau bersaing denganku secara adil. Dengan kemampuannya ini, mana mungkin dia bisa menang? Makan dulu. Apapun masalahnya, bicarakan dengan tenang. Apa maksudmu? Sialan! Makanan tidak bisa menutup mulutmu ya? Cerewet sekali. Sebagai direktur eksekutif, kau harus jadi teladan bagi bawahan. Tidak malu dengan kelakuan. Berdiri! Dengarkan baik-baik. Orang ini adalah direktur utama kita. Mulai sekarang panggil Tuan Lin. Kau mengerti tidak? Dia Direktur Chan. Direktur Chan, kau bilang dia Tuan Lin. Kenapa tidak bilang dari awal? Memang kau beri kesempatan bicara padaku. Apa? Lin Bai, ternyata direktur utama grup Chiolong. Waktu itu dia yang selalu membantuku. Chen Sanhe, aku sudah memperingatkanmu kan? Jauhi Yuan He. Tapi kau tidak mendengarkannya. Kau masih nekat bersaing denganku. Masih mau bersaing denganku. Maaf semuanya, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Direktur Chan, cepat minta maaf pada Tuan Lin. Kalau tidak, grup Heng An tidak akan punya tempat berpijak di kota selatan. Menyuruhku minta maaf? Tidak mungkin. Paling buruk, aku akan menggerakkan konglomerat luar negeri dan bertarung habis-habisan dengannya. Apa? Grup Chiolong baru saja mengumumkan mereka membeli 80% saham grup Heng An. Apa? Grup Chiolong hanya dengan 3% saham berhasil menendang grup Heng An keluar dari bursa saham? Maaf Direktur Chan, kami putuskan menarik investasi dari saham grup Heng An. Kau buat marah Direktur Utama grup Chiolong. Kami tidak bisa bekerja sama lagi denganmu. Ayo. Kalian. Halo? Direktur, ada pemberitahuan dari Aliansi Internasional. Semua jalur pendanaan luar negeri pun telah diputus. Kami memutuskan untuk tidak berpihak padamu lagi. Apa? Hei. Aku tamat. Lin Bai, ternyata kau direktur utama grup Chiolong. Soal itu sulit dijelaskan dengan singkat. Tapi aku berterima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Kalau bukan karena 100 miliar itu mungkin aku... Jangan seformal itulah. Aku berencana mencari sebuah perusahaan di kota selatan dan membesarkannya menjadi grup kedua dari grup Chiolong. Awalnya aku cukup tertarik dengan Heng An, tapi melihat sikap Chen Sanhe, dia tidak akan bisa jadi orang besar. Jadi, kuputuskan menyerahkan proyek ratusan miliar kepadamu. Oh ya, ada sesuatu untukmu. Maukah menikah denganku?